Yang pertama, aku mau siapkan bahan keringnya. Di sini ada 200 gram tepung terigu. Ini mau aku masukkan ke ayakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian 15 gram tepung maizena. Ini juga aku masukkan jadi satu. Tambahkan 15 gram susu bubuk. Ini juga aku masukkan jadi satu ya. Kemudian ini kita ayak bahan keringnya ya, agar tidak ada yang bergelintir. Kemudian selesai diayak ini kita sisihkan. Lanjut siapkan 100 gram margarin. Ini margarinnya mau aku lelehkan terlebih dahulu dengan cara ditim ya teman-teman. Dan seperti ini hasilnya. Kemudian tambahkan 50 ml minyak sayur. Ini aku tuang jadi satu dengan margarin ya teman-teman. Kemudian aku aduk sampai rata dan ini juga aku sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan bawel bersih dan kering. Siapkan juga 5 butir telur ayam. Di sini aku pakai telur yang fresh ya, belum masuk kulkas. Ini aku pecahkan telurnya dan aku masukkan ke bawel. Kemudian tambahkan 190 gram gula pasir. Ini aku juga masukkan jadi satu. Tambahkan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP. Ini juga aku masukkan ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Ini juga aku tuang jadi satu. Lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah bertahap ke kecepatan tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak ya teman-teman. Nah, di sini aku sekitar 5 menitan. Ini udah terlihat putih, kental dan berjejak. Aku matikan dulu mixernya ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya tekstur adonan telurnya. Kemudian tambahkan bahan kering yang udah kita siapkan tadi secara bertahap atau sedikit dahulu ya. Kemudian aduk dan nyalakan mixer dengan kecepatan rendah ya, teman-teman. Ini kita mixer sampai rata aja ya. Setelah cukup tercampur rata, masukkan sisa bahan kering dan aduk kembali sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah tepung tercampur rata, ini aku matikan mixer. Lalu aku mau tambahkan 1 saset santan instan. Ini ukuran 65 ml ya teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam adonan. Lanjut kita masukkan campuran minyak dan margarin cairnya tadi ya. Lalu tambahkan 1,5 sendok teh pasta pandan atau boleh ditambah jika dirasa kurang ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk dan nyalakan mixer speed rendah, mixer sampai cukup tercampur rata aja ya. Nah, setelah cukup tercampur rata, ini mau aku matikan dulu mixernya. Lanjut mau aku aduk menggunakan spatula sampai adonannya benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan ya. Nah, setelah tercampur rata dengan baik, tekstur adonannya masih kental dan lembut seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adonannya siap untuk kita gunakan. Nah, sebelumnya sudah aku siapkan loyang tulban. Aku pakai ukuran kurang lebih 20-22 cm. Udah aku oles margarin dan aku tabur dengan tepung ya. Ini kita masukkan atau tuang semua adonannya ke dalam loyang ya teman-teman. Kemudian ini sedikit kita ratakan dengan tusuk sate atau lidi seperti ini ya teman-teman. Ini juga berfungsi untuk mengurangi gelembung udaranya ya. Biar lebih mantap lagi, ini aku hentakkan adonannya 3 kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kemudian ini adonannya siap untuk kita panggang ya. Di sini udah aku siapkan sebelumnya, ovennya udah aku panaskan 15 menit. Ini aku masukkan adonan kuenya ya. Kemudian ini mau aku tutup dan oven kue sampai matang. Di sini aku kurang lebih 50 menit, suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah ya. Atau sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini setelah kurang lebih 45 menitan dipanggang, aku mau coba tes kematangannya dengan menggunakan tusuk sate ya. Di sini kita tusukkan aja ke kuenya seperti ini.
Nah, kalau tidak ada adonan basah yang menempel, tandanya kue sudah matang dan kue siap untuk kita keluarkan dari oven ya teman-teman. Nah, ini dalam keadaan panas. Di sini mau aku langsung sisir aja pinggiran kuenya dengan pisau ya. Tapi ini hati-hati ya teman-teman nyisirnya, takutnya nanti kuenya ikut ke iris gitu loh teman-teman. Setelah itu aku timpa cooling rack dan aku mau balik kuenya dan langsung aku mau keluarkan dari dalam loyang ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman setelah dikeluarkan dari dalam loyang. Wah, alhamdulillah cukup cantik sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini mau aku biarkan biar dingin dulu, baru nanti kalau udah dingin mau aku potong-potong ya teman-teman. Nah, ini setelah cukup dingin, di sini langsung aku potong-potong aja. Dari potongannya aja udah kelihatan banget ya teman-teman kalau bolunya ini beneran empuk dan lembut banget ya. Nah, dan dari pegangannya, wah ini beneran empuk teman-teman dan cantik banget, warna pandanya menggoda banget ya. Aromanya juga enak banget dan ini beneran empuk dan lembut banget ya teman-teman. Dan pori-porinya juga sangat rapat ya. Nah, di sini mau aku belah untuk melihat detailnya lagi gimana pori-porinya. Wah, ini beneran teman-teman, super cakep, empuk, lembut, tapi dia tuh moist gitu loh teman-teman. Menggoda banget pokoknya ya, aromanya bener-bener enak banget teman-teman. Sekarang aku mau cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran teman-teman, ini tuh super empuk, lembut, enak, gurih, santannya berasa banget ya. Pokoknya ini recommended banget buat kalian cobain di rumah ya teman-teman. Pokoknya ini super duper enak banget teman-teman. Keluarga pasti suka ya kalau dikasih camilan yang enak dan gurih seperti ini. Pokoknya kalian wajib banget cobain resepnya ya. Nah, kalau teman-teman mau buat ide jualan bisa banget ya teman-teman. Cukup dipotong-potong terus kita kemas di plastik OPP seperti ini. Lalu kita tambahkan label atau stiker jualan. Nah, ini udah cakep banget dan menambah nilai jual ya. Pertama-tama siapkan 150 gram margarin, ini kita lelehkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan. Kemudian siapkan loyang tuban ukuran 21 sampai 22 cm, tinggi 7 cm, oles tipis dengan karlo atau margarin ya. Ini juga kita sisihkan. Kemudian siapkan baskom bersih dan kering, masukkan 150 gram gula pasir, 5 butir telur ayam suhu ruang, 150 gram tepung terigu, aku pakai segitiga biru ya, 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, 1 sendok teh pasta vanila, setengah sendok makan emulsifier, aku pakai SP ya. Kemudian ini kita aduk-aduk seperti ini dan nyalakan mixer, speed rendah terlebih dahulu ya, bertahap ke speed tinggi ya teman-teman. Ini kita mixer sampai putih kental dan licin ya, kurang lebih 7 menitan ya teman-teman. Nah, di sini sekitar 2-3 menitan di mixer, aku matikan dulu mixernya. Mau aku ratakan pinggir adonannya seperti ini ya, agar semua adonan terjangkau dengan mixer ya teman-teman. Nah, lanjut mixer kembali hingga adonan mengental dan licin ya. Kemudian setelah adonan sesuai kental dan licin, ini matikan ya mixernya. Seperti ini ya teman-teman kalau ditarik adonannya. Lalu masukkan 40 gram keju cheddar yang udah diparut. Mixer kembali dengan speed rendah sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Setelah cukup rata, matikan mixernya. Lalu tambahkan margarin cair sedikit demi sedikit aja ya teman-teman, sambil diaduk dengan spatula seperti ini ya. Kita aduk balik pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini kita masukkan semua. Aduk sampai margarin benar-benar tercampur rata dengan adonan ya. Nah teman-teman, sambil nonton video aku jangan lupa teman-teman klik tombol like,
komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ini kita pastikan benar-benar tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Setelah itu ini siap dituang ke dalam loyang. Kita tuang semua ya ke dalam loyang yang udah dia siapkan tadi. Kemudian ini aku ratakan dengan tusuk sate. Ini juga untuk mengurangi gelembung udara yang terperangkap dalam adonan ya teman-teman. Ini udah cukup, hentakkan loyang. Dan ini siap dimasukkan ke dalam oven. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan kurang lebih 10 menit ya. Ini kita tutup dan panggang kue dengan suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih 45 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah ya. Nah, setelah kurang lebih 45 menit, ini aku mau coba tes tusuk untuk melihat kuenya udah matang atau belum ya. Nah, kalau tidak ada adonan basah yang menempel, itu tandanya kue sudah matang ya teman-teman. Lanjut ini langsung aku keluarkan kue dari oven ya. Di sini langsung juga aku sisir pinggiran loyang menggunakan pisau seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini lanjut mau aku balik ya kuenya, dan aku mau keluarkan kuenya dari loyang seperti ini ya, pelan-pelan tariknya. Dan wah, ini dia teman-teman, cakep banget ya hasilnya. Ini kelihatan banget empuk banget ya teman-teman. Ini dia teman-teman, setelah dibalik cake vanilla kejunya cantik banget, mulus banget ya teman-teman. Aromanya juga sangat mantap banget teman-teman. Nah, setelah dingin ini aku mau potong-potong ya. Ini aku potong dulu. Dari potongannya aja ini udah berasa banget, dia tuh lembut dan empuk banget ya teman-teman. Nah, dan dari pegangannya aja berasa banget kuenya ini empuk banget. Dan bila kita perhatikan pori-porinya juga rapat banget ya teman-teman. Ini empuk banget. Aku mau coba belah dulu ya. Wah, ini dia teman-teman. Kalian bisa perhatikan empuk dan menul banget. Aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran teman-teman, rasanya enak. Vanilla berpadu dengan keju, mantap banget ya. Recommended banget, wajib banget pokoknya kalian cobain di rumah ya teman-teman. Enak banget, aromanya juga sangat menggoda banget teman-teman. Pertama-tama siapkan bawol bersih dan kering, kemudian siapkan 5 butir telur ayam. Ini ukuran sedang, ini mau aku pecahkan dulu telurnya dan aku masukkan ke dalam bawol seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan 90 gram gula pasir, ini juga kita masukkan ke bowl. Kemudian tambahkan setengah sendok teh emulsifier, di sini aku pakai SP ukuran setengah sendok tehnya seperti ini ya. Ini juga kita masukkan ke dalam bowl. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang bertahap ke kecepatan tinggi ya teman-teman. Ini kita mixer sampai putih, kental dan berjejak ya. Nah, di sini aku mixernya kurang lebih 5 menitan. Kalau teman-teman sesuaikan aja dengan mixer teman-teman di rumah masing-masing ya. Nah teman-teman, sambil nonton video aku nih, jangan lupa teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, kalau udah putih, kental, dan berjejak seperti ini kita matikan mixernya ya teman-teman. Nah, seperti ini tekstur adonan telurnya ya.
Kemudian aku tambahkan 110 gram tepung terigu. Ini kita masukkan dengan cara diayak seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 10 gram tepung maizena. Ini juga kita tuang jadi satu. Kemudian tambahkan 10 gram susu bubuk. Ini juga kita tuang jadi satu seperti ini ya. Kemudian ini kita ayak sampai selesai ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai diayak, ini kita nyalakan mixer speed rendah dan aduk sampai tercampur rata ya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini kita matikan dulu ya mixernya. Kemudian tambahkan 110 gram margarin. Di sini udah aku lelehkan ya dengan cara ditim. Ini kita masukkan sedikit-sedikit ya margarinnya sambil diaduk menggunakan spatula atau di mixer speed rendah. Di sini aku gunakan mixer ya teman-teman agar lebih praktis aja dan lebih cepat. Kalian pakai spatula juga boleh ya. Nah, ini kita masukkan sambil diaduk seperti ini. Ini kita masukkan yang terakhir dan kita mixer. Cukup tercampur rata aja ya. Nah, kalau udah cukup tercampur rata, di sini aku mau lanjutkan mengaduk menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Kita aduk balik sampai benar-benar tercampur rata ya. Oh ya teman-teman, detail resepnya udah aku tuliskan di description box di bawah judul ya. Ini udah tercampur rata. Sekarang aku mau masukkan 25 gram bubuk kopi instan. Aku pakai white coffee ya teman-teman ya. Ini kita masukkan ke adonannya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Kalian nggak usah khawatir ya teman-teman. Ini kopinya nanti bakalan larut sendiri ya. Jadi nggak apa-apa walaupun agak bergerindil gitu nggak apa-apa ya teman-teman. Kita aduk aja sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini adonannya siap untuk kita gunakan ya. Nah, di sini juga udah aku siapkan loyangnya. Aku pakai loyang turban ukuran 22 cm. Udah aku oles margarin dan aku tabur tepung ya. Kemudian ini adonannya mau aku tuang ke dalam loyang seperti ini. Kita masukkan semuanya. Kemudian mau aku goyang-goyang seperti ini agar rata ya, dan aku hentak-hentakkan agar gelembung udaranya berkurang. Kemudian adonan siap untuk kita panggang. Ini sebelumnya udah aku panaskan juga ya ovennya. Kemudian aku masukkan adonan kuenya ya teman-teman. Kemudian ini kita oven dengan api atas bawah kurang lebih 35 menit dengan suhu 175 derajat Celcius atau sampai matang, sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah masing-masing ya. Nah, ini sekitar 35 menit di oven. Aku mau coba tes tusuk untuk melihat kuenya udah matang atau belum ya teman-teman. Nah, di sini kalau tidak ada adonan yang menempel di tusuk, ini tandanya kuenya udah matang dan siap untuk kita keluarkan dari oven ya teman-teman. Nah, ini kuenya mau aku hentak-hentakkan dulu agar tidak terlalu menyusut ya. Kemudian aku mau biarkan sejenak biar pinggir-pinggirannya merenggang. Nah, kalau udah kita diamkan sejenak, ini mau aku balik dulu ya kuenya. Dan mau aku keluarkan dari dalam loyang ya teman-teman. Pelan-pelan karena ini masih panas banget. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Super cakep banget ya teman-teman. Warnanya juga cakep banget, soft dan aromanya juga enak banget ya teman-teman. Alhamdulillah juga tidak ada yang menempel di loyang ya. Nah, kalau udah dingin, ini kuenya juga bisa kita potong-potong ya teman-teman. Nah, dan dari potongannya aja udah berasa kalau kuenya ini bener-bener empuk banget ya. Nah, kalau kita pegang atau kita sentuh seperti ini benar-benar kuenya empuk dan lembut banget teman-teman. Aromanya juga benar-benar enak banget, menggoda banget ya. Nah, coba perhatikan teman-teman, benar-benar empuk dan lembut.
Dan ini juga pori-porinya lumayan rapat ya. Aku mau coba belah dulu seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman, benar-benar lembut banget. Pori-porinya juga lumayan rapat. Ini pasti enak dan lumer banget di mulut gitu loh teman-teman. Aku mau cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget teman-teman, rasanya mantap banget, kopinya berasa, aromanya enak banget, super empuk dan lembut banget ya. Pokoknya ini aku rekomendasikan buat kalian cobain di rumah ya teman-teman, karena ini bener-bener enak banget. Pecinta kopi pokoknya wajib banget deh cobain ini, cocok banget buat camilan kalian bersama keluarga tercinta ya. Kalau buat ide jualan juga cocok banget dijual per slice seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama siapkan loyang turban ukuran 20-22 cm ya teman-teman. Ini dioles Carlo. Kemudian siapkan 180 gram tape singkong, 40 gram kental manis. Ini kita campur jadi satu seperti ini ya teman-teman. Lalu ini aku lumatkan sampai dia teksturnya tuh lembut ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini udah cukup. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian siapkan 125 gram margarin, langsung aku lelehkan dengan cara dipin. Dan ini juga mau aku sisihkan. Kemudian siapkan baskom bersih dan kering, masukkan 5 butir telur ayam, 120 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier atau SP. Kemudian ini aku mixer dengan speed maksimal sampai putih kental berjejak ya teman-teman. Nah, di sini udah sekitar 5-6 menitan ya di mixer. Ini adonannya udah cukup mengembang, kental, putih dan berjejak. Lalu matikan mixer. Masukkan tape yang udah kita lumatkan tadi ya teman-teman. Ini dimasukkan semua. Lalu masukkan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian ini kita mixer dengan speed rendah sampai tercampur rata saja ya teman-teman. Nah, ini udah cukup. Matikan mixernya, masukkan 120 gram tepung terigu, 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk. Lalu kita aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu ya. Nah, lanjut mixer speed rendah sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah tercampur rata, masukkan margarin yang sudah dilelehkan tadi ya. Nah, kita aduk lagi dengan mixer sebentar aja ya teman-teman. Ini pakai kecepatan rendah ya teman-teman. Ini udah cukup, matikan mixer dan aku akan lanjut aduk dengan spatula seperti ini ya. Kita aduk balik. Ini udah cukup. Lalu masukkan 75 gram keju cheddar yang udah diparut. Ini kita aduk juga. Nah, ini udah cukup rata ya teman-teman. Dan tekstur adonannya memang kental seperti ini ya. Lalu ini kita masukkan ke dalam loyang. Kita masukkan semua ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk detail resepnya udah aku tuliskan di description box ya, di bawah judul. Kalian bisa cek ya teman-teman. Nah, ini udah masuk semua. Lalu aku ratakan menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah siap, masukkan ke dalam oven. Di sini ovennya udah aku panaskan sebelumnya ya teman-teman ya, 15 menitan. Nah, kemudian ini kita panggang suhu 175 sampai 180 derajat Celcius sampai matang. Sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing ya. Ini udah aku panggang sekitar 50 menitan. Ini udah matang ya. Lalu aku akan keluarkan kue
dari oven seperti ini, hati-hati. Biarkan sebentar, lalu aku akan balik ya loyangnya. Lanjut aku keluarkan kue dari loyang, hati-hati ini masih panas sekali ya teman-teman. Nah, tidak ada yang menempel ya teman-teman. Nah, ini dia kuenya. Wah, cantik ya teman-teman ya. Ini agak over sedikit tapi nggak masalah ya teman-teman. Nah, di sini lanjut mau aku potong-potong. Ini masih panas banget. Aromanya itu menyebar ke seluruh ruangan teman-teman, bikin nggak sabar ya. Nah, ini aku sambil tag video aja. Bocil aku udah ngantri di belakang teman-teman, mau cobain karena dia nggak sabar banget. Nah, ini dia teman-teman, aromanya bener-bener menggoda ya. Teksturnya empuk dan lembut banget, dan ini moist banget teman-teman. Nah, ini sudah aku potong-potong semua ya teman-teman, karena udah bocil tuh udah nggak sabar lagi, dia udah comot-comot. Nah, ini dia penampakannya ya teman-teman. Sekarang aku mau coba belah dulu ya teman-teman. Wah, ini dia teksturnya, empuk, lembut, moist, dia tuh nggak kering gitu loh teman-teman. Ini tuh enak banget aromanya. Aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh beneran enak banget teman-teman. Nagih banget ini pasti. Rasanya tape keju jadi satu, mantap banget. Kalian terwajib banget cobain ini di rumah ya teman-teman. Seriusan ini enak banget, kalian nggak bakal kecewa deh pokoknya ya. Nah, untuk ide jualan kalian bisa memasukkan ke dalam box seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia, cakep banget ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku kali ini. Terima kasih ya udah nonton sampai selesai. Jangan lupa teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.